Mungkin keadaan perusahaan ini sedang buruk sama karena adanya COVID. Jadi karyawan-karyawan merasa insecure. Ini yang dialami oleh teman saya. Halo, selamat datang lagi di channel Kawan Bisnis. Senang sekali ketemu Kawan Bisnis lagi hari ini. Saya Felicia Wikastari akan ngobrol-ngobrol nih tentang 5 tips bagaimana cara menjadi leader yang baik dan meningkatkan moralitas karyawan pada saat masa COVID seperti saat ini. Yang mungkin saat ini banyak dari karyawan-karyawan tuh merasa insecure, terus moralitas menurun, dan juga agak males-malesan, atau juga merasa distant ya karena adanya harus work from home. Jadi saat ini saya akan sharing-sharing nih, mudah-mudahan bermanfaat ya buat kawan bisnis. Tapi jangan lupa subscribe dulu channel kawan bisnis supaya saya lebih semangat lagi untuk sharing-sharing. Jangan lupa di-share juga ke teman-teman jika bermanfaat ya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya janjikan ya, saya akan sharing-sharing mengenai 5 tips bagaimana cara menjadi leader yang baik untuk meningkatkan moralitas karyawan kita. Yang pertama itu adalah kita jangan langsung to the point ke pekerjaan. Pada saat kita Zoom meeting, contohnya Zoom meeting online ya, itu kita nggak langsung ngomong pekerjaan, misalnya kamu udah ngelakuin ini belum, atau gimana tuh yang kerjaan kemarin, atau juga kamu kerjain ini ya, misalnya nggak langsung to the point kayak gitu. Supaya untuk meningkatkan engagement dengan karyawan itu kita bisa membangun kedekatan dengan tanya-tanya hal lain juga secara personal ya. Ini kemarin saya dapat dari pada saat teman saya datang ke rumah saya. Teman saya itu kebetulan adalah bekerja di kantor Facebook dan kebetulan sedang work from home. Jadi pada saat dia lagi di rumah saya dan dia meeting online dengan atasannya yang ada di Singapura itu, beliau ditanya-tanya, saya lihat kemarin itu kamu foto sama ikan gede banget ya, itu kamu mancing ya? Nah, kebetulan kemarin kita itu lagi hari sebelumnya, karena dia nginep tempat saya ya, itu kebetulan kita lagi makan seafood bareng. Dan karena kebetulan itu belum buka karena kepagian, kita datang dulu ke pelabuhan Muara Baru, dan sedang ada unloading dari ikan-ikan yang datang dari yang barusan bersandar di pelabuhan untuk dijual atau dimasukin ke perusahaan pengolahan ikan ya. Jadi ada ikan tuna gede banget, kita foto bareng, dan itu yang ditanyakan oleh atasannya, dan juga apa yang sedang dikerjakannya dan lain-lain begitu. Dan ini saya dapat dari teman saya ini bahwa memang begitulah apa yang biasanya dilakukan pada saat meeting online, yaitu tanya dulu keadaan dari karyawannya, bagaimana keluarganya, sehat gak, dan lain-lain untuk membangun engagement yang lebih baik. Jadi orang nggak merasa aku hanya salah satu dari pegawai di sini yang kerja di sini, nggak. Jadi mungkin lebih engage kayak sama temen, jadi lebih semangat juga ya dalam bekerja. Yang pertama itu. Dan yang kedua adalah transparan dengan keadaan perusahaan. Walaupun mungkin keadaan perusahaan ini sedang buruk sama karena adanya COVID, jadi karyawan-karyawan merasa insecure. Ini yang dialami oleh teman saya. Waktu itu saya reunian lewat online ya dengan alumni Founder Institute. Founder Institute itu adalah akademi, semacam akademi untuk inkubasi startup seperti itu. Jadi ini teman saya ini kebetulan adalah startup logistik.
Jadi startup logistiknya seperti banyak perusahaan lain juga sedang mengalami kendala waktu itu ya, pada saat awal pandemi mengalami kendala karena orang-orang lagi nggak mau kirim barang luar negeri dan lain-lain gitu, sehingga pendapatan dari perusahaan startup logistik ini berkurang dan banyak karyawannya yang merasa insecure dan karena gajinya juga dikurangin ya, kok nggak tahu berapa dikuranginnya dari yang biasanya. Tapi CEO-nya ini, yaitu adalah teman saya di Pondok Institute ini, bilang kalau ini hanya sementara saja, perusahaan logistik tetap akan dibutuhkan dalam masa panjang. Dan saat ini memang semua juga mengalami hal yang sama dan kita sedang mengalami penurunan pendapatan, sehingga saya terpaksa sekali untuk melakukan pemotongan gaji karyawan ini. Nah, kedepannya jika memang pendapatan sudah naik lagi, saya akan kembalikan gaji seperti biasanya, dan juga mungkin gaji yang sebelumnya nih yang berkurang ini akan saya bayar dengan secara cicilan, atau saya bayar nanti jika sudah ada pendapatan. Saat ini katanya pendapatan dari perusahaannya sudah naik lagi, dan itu juga perlu disampaikan karyawan karena supaya memboosting dari moralitas karyawan tersebut. Saat ini omset kita sudah mulai meningkat lagi, sehingga perusahaan ini sudah mulai stabil, contohnya seperti itu, sehingga karyawan juga cukup merasa secure bekerja di perusahaan tersebut, sehingga moralitasnya tidak turun dan malas-malasan bekerja ya. Yang ketiga adalah minta feedback. Apa sih tujuannya kita minta feedback? Pastinya kita minta feedback juga karena pengetahuan kita sebagai pemilik perusahaan atau manajer itu terbatas juga ya. Siapa tahu ada masukan dari karyawan-karyawan memang fokus di bidang tersebut yang lebih mengerti fieldnya, itu kita dapat input ya, supaya perusahaan bisa lebih baik lagi. Tapi yang paling penting adalah dengan adanya minta feedback kepada karyawan ini adalah itu merasa memiliki dari usaha ini dan ikut semangat bekerja juga, bahwa dia ditanyakan bukan hanya disuruh-suruh seperti itu. Yang keempat adalah recognition. Recognition adalah dia bisa mendapatkan pujian pada apa yang bagus yang sudah dia kerjakan. Misalnya saat ini pendapatan meningkat karena marketing semangat bekerja, contohnya. Kamu tuh semangat banget ya kerjanya, bagus banget. Bulan lalu pendapatan kita mulai naik lagi karena kamu semangat. Bagus tuh, coba ditiru. Misalnya ngomong ke tim yang lain juga begitu ya, ngomong tentang orang ini. Jadi dia merasa dihargai dan juga dia merasa senang ya, pastinya orang dipuji pasti senang ya. Dan juga selain kita memberikan pujian, kalau kita perlu memberikan feedback pada karyawan tersebut, feedback dengan baik, yaitu dengan cara kita itu ada metodenya ya disebutnya. Aku pernah dengar tuh namanya metode roti lapis. Jadi kalau kita makan roti ada dua, atas sama bawah, tangkup gitu ya, terus ada isinya. Kita kalau memberikan masukan pada karyawan itu, pertama itu adalah pujian dulu, apa yang memang udah baik yang dilakukan oleh karyawan tersebut, baru isi apa yang perlu menjadi masukan lebih baik lagi. Selanjutnya adalah pujian lagi, jadi dia nggak merasa untuk sakit hati ya, kayak gitu. Jadi dengan adanya dia sakit hati, dia juga akan merasa malas-malasan bekerja di perusahaan, atau mungkin mau keluar, atau mungkin nggak menjalankan tugasnya dengan baik lah pastinya ya. Kalau memberikan masukan ini juga sebaiknya one to one, jadi jangan di depan semua orang kita maki-maki karyawannya, kamu jelek kerjanya misalnya, jangan kayak gitu ya. Aman nih tentang feedback. Jadi saya pernah jadi moderator dari acara nih baru-baru ini selama pandemi kan, kadang-kadang saya diminta jadi moderator juga ya di acara. Jadi di acara ini salah satu panitia itu menegur saya, kamu kalau pembicara lagi ngomong jangan dipotong dong, gitu. Ngomong gitu doang ya. Ya bagusnya sih dia ngomongnya nggak di depan umum. Kalau di Zoom kan ada everyone, ada yang reply pada satu orang, dia reply pada satu orang. Bagusnya ya. Cuman saya tetap merasa kesal karena apa? Saya di sini nggak dibayar sebagai moderator dari acara UKM ini gitu ya. Tapi kok saya istilahnya kesel lah ya. Istilahnya dimarahin lah oleh salah seorang panitia itu. Saya juga kan bukan pengen jelek kerjaannya ya sebagai moderator ya. Jadi saya itu
kejadiannya itu adalah pada saat pembicara ini ngomong terus, ini kelamaan dan agak-agak menyimpang dari pembicaraan tentang tema ini, sehingga saya merasa perlu memotong, dan juga karena makan waktu, yang lain juga banyak yang nanya, jadi saya potong pembicara ini. Dan mungkin panitia merasa itu penting, jangan dipotong, dan aku kayaknya kurang sopan untuk motong pembicara. Jadi salah satu panitia ini menegur saya. Dari itu saya cukup kesal, dan sempat saya tidak mau, ditolak secara halus ya, sempat saya tidak mau untuk melakukan jadi moderator lagi di acara-acara tersebut, kayak gitu ya. Itu karena cara penyampaiannya yang kurang baik saya rasa ya. Coba kalau misalnya nih contohnya ya, cara menegur seseorang itu adalah, Vel, kamu bagus sih dari tadi ngomongnya, atau dari kemarin ngomongnya, cuman kalau lagi pembicara ini ngomong, lebih baik sih jangan dipotong, karena itu pembicaranya lagi ngomong hal yang penting menurut saya. Menurut kamu gimana? Kalau bisa sih jangan dipotong, sayang, misalnya ya. Terus, tapi sih kamu udah bagus sih untuk cara menanya jawabnya pada pembicara, contoh ini ya, kayak gitu sih, sehingga saya juga tidak tersinggung seperti itu. Ya namanya manusia ya, saya juga orangnya sih sebenarnya bukan orang yang suka makan hati sih sama orang ya, kayak gitu. Saya orang yang santai-santai aja ya, cool gitu ya. Tapi kalau namanya manusia, sempet juga sih kesel sama orang dong, saya nggak dibayar istilahnya ya, atau istilahnya dimarahin seperti ini, kayak gitu sih. Nah itu masukan aja sih, saya nggak ngambil arti dari hal tersebut ya. Tips nomor 5, why. Jadi kita mesti tahu apa why-nya dari pekerja kita ini, karyawan kita ini bekerja di perusahaan ini karena apa sih gitu ya. Setiap orang pasti butuh uang, namanya orang kerja ya, pengen carinya duit sih sebenarnya ya. Tapi duit ini itu untuk apa sih buat dia pentingnya? Contohnya itu buat anaknya yang lagi sekolah misalnya ya, atau juga dia punya idealisme tertentu dengan melakukan pekerjaan ini. Kalau dia contohnya why-nya adalah biar anaknya bisa sekolah, adalah kita bisa nyemangatin dengan cara, kamu semangat dong jadi marketing contohnya, kamu semangat dong jadi marketing supaya komisi kamu lebih gede. Kalau komisi kamu lebih gede kan kamu bisa nyimpen duit buat uang pangkal sekolah anak nantinya, contohnya seperti itu ya. Kalau misalnya orang itu bekerja di perusahaan ini karena idealismenya, contohnya saya ya, saya ada usaha untuk bikin gelas plastik. Saya semangat sekali kalau ketemu orang yang baru mulai usaha, dan apalagi kalau pakai gelas plastik saya, pastinya saya dapat duit ya, bukan itu. Tapi jika UKM ini tumbuh, itu saya senang sekali gitu ya. Dan apa yang memotivasi saya untuk memiliki usaha di bidang cetakan gelas plastik, dan juga saya sharing di channel YouTube ini, dan juga saya terlibat dalam beberapa komunitas pengusaha seperti HIPMI contohnya, itu adalah karena idealisme saya ya. Kayak kemarin ini saya sempat berapa lama libur ya dari bikin YouTube channel, mungkin saya kecapean juga sih, atau juga nggak ada ide sih sebenarnya. Tapi saya ingat-ingat lagi, kenapa sih saya mau melakukan hal ini? Mungkin nggak dibayar juga ya untuk sharing-sharing di sini ya. Saya mau semangat begini, kenapa sih? Ya, itu ada idealisme saya di sini. Saya mau sharing-sharing supaya UKM tumbuh seperti itu. Jadi saya semangat lagi kayak gitu. Itu adalah membuat orang punya passionate terhadap suatu pekerjaannya, adalah karena motivasinya apa sih kalau dia melakukan pekerjaan tersebut. Nah, demikian sharing dari saya. Punya tips-tips lain supaya meningkatkan moralitas karyawan, boleh sharing-sharing di kolom komennya di bawah. Atau kalau bisnis merasa ini bermanfaat loh untuk keadaan perusahaan saya atau untuk karyawan saya, atau ini mah nggak bermanfaat, nggak, kurang berguna lah, udah nggak relevan lah misalnya contoh, boleh juga sharing di kolom komen ya. Ya begitulah sharing dari saya hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di channel Kawan Bisnis selanjutnya.